Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara, dan selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Humairah Ramadhani selaku perwakilan dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Warnakon. Pada sesi perdebatan kita hari ini, saya akan menyampaikan definisi, yaitu bimbingan belajar adalah suatu program pembelajaran tambahan di luar jam sekolah. Sekolah adalah tempat menunjang pendidikan, mengajar adalah proses pemberian materi dari guru terhadap siswa. Adapun limitasi pada mosi perdebatan kita hari ini, yaitu bimbingan
Baik, selanjutnya pembicara pertama dari pihak kontrak. Dimulai dalam 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya merupakan lulusan dari SMP Negeri 8 Bangkone. Yang terhormat moderator dan dewan juri, yang terhormat Bapak Ibu guru pendamping, yang terhormat peserta debat pada hari ini. Baiklah, pada argumen Prof mengatakan bahwa bimbingan belajar hanya mengajar cara menjawab soal. Menurut saya itu salah, karena beberapa tempat bimbingan belajar kita mendapatkan penjelasan materi pembelajaran secara detail dan lengkap serta penyelesaian soal yang biasa tidak didapatkan di sekolah. Artinya kita mendapatkan penjelasan yang lebih jelas mengenai materi tersebut. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Saya tidak setuju dengan pendapat pihak pro, karena di tempat bimbingan belajar kita mendapat penjelasan pada materi-materi pembelajaran secara detail dan lengkap serta penyelesaian soal yang biasa tidak kita dapatkan di sekolah. 2. Di tempat bimbingan belajar kita didampingi oleh mentor-mentor bersahabat dan selalu meluangkan waktu untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi di sekolah. 3. Di tempat bimbingan belajar pula terkadang kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang belum kita pelajari di sekolah. Yang keempat, bimbingan belajar melakukan tryout secara berkala untuk menguji ketercapaian pembelajaran peserta didiknya, kemudian melakukan refleksi terhadap hasil tryout tersebut. Oleh karena itu, siswa yang mengikuti bimbingan belajar biasanya memiliki kemampuan ilmu pengetahuan akademik yang lebih baik dibandingkan siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar. Dengan alasan tersebut, maka saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh pihak pro. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak kontrak menyisakan waktu di 2 menit 29 detik. Selanjutnya pembicara kedua dari pihak pro. Waktu dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara, dan selamat siang dewan juri yang terhormat. Saya akan menanggapi terkait sanggahan argumen kontra terhadap argumen saya, dan saya menangkap bahwa argumen kontra menyangga argumen kedua saya, yaitu kubu kontra tidak setuju apabila bimbingan belajar hanya
Pihak pro menyisakan waktu 2 menit 41 detik. Selanjutnya pembicara kedua dari pihak kontrak. Waktu dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberi kesempatan berbicara untuk menanggapi jawaban di pihak pro. Baik, pada tanggapan pihak pro mengatakan bahwa saya dapat menyebutkan beberapa bimbingan belajar yang saya maksud. Bimbingan belajar yang saya maksud bukan berarti puluhan atau ratusan, tetapi malahan lebih yang tidak dapat saya sebutkan. Serta jawaban pada pihak pro juga mengatakan guru di sekolah telah dites sertifikasi serta menjadi pengajar yang profesional. Mentor di bimbel juga telah dites untuk agar dapat memberikan materi secara lebih baik, secara detail dan penjelasan yang lebih detail pula. Di tempat bimbingan belajar, kita mendapat penjelasan materi pembelajaran yang mungkin belum kita pahami di sekolah. Namun tidak sempat kita tanyakan kepada guru tersebut. Serta mentor-mentor bimbingan belajar dapat menjelaskan kepada kita materi pembelajaran yang belum kita pahami dan memberikan tes kepada kita untuk menguji seberapa jauh pemahaman kita terhadap materi yang telah diberikan. Serta mentor juga memberikan refleksi terhadap hasil breakout tersebut. Baik, itu saja. Terima kasih. Pihak kontrak menyisakan waktu 2 menit 46 detik. Selanjutnya pembicara ketiga dari pihak pro. Waktu dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara dan selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Saya sebagai guru pro sangat menyetujui mosi kita pada hari ini, yaitu bimbingan belajar tidaklah lebih baik dibandingkan sekolah dalam hal mengajar. Dan saya pantas memenangkan perdebatan kita hari ini dikarenakan saya memiliki 2 argumen yang kuat. Adapun argumen pertama saya yaitu bimbingan belajar hanya mengajarkan cara menjawab soal. Pada umumnya, bimbingan belajar tidaklah bertujuan untuk menenangkan materi pembelajaran pada siswa, tetapi bimbingan belajar hanya bertujuan agar siswa mudah menjawab soal yang bahkan tidak dipahaminya. Dan juga guru di sekolah akan mengajarkan karakter baik kepada siswa di setiap pertemuannya. Mengajarkan sikap dan karakter ini tidak akan ditemukan melalui bimbingan belajar apapun. Sekolah secara terstruktur akan mengajarkan konsep, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswanya yang tidak akan ditemui di bimbingan belajar. Dan juga di sekolah akan ada praktikum serta prakarya yang akan dilakukan yang sama sekali tidak didapatkan di bimbingan belajar. Adapun argumen kedua saya yaitu pembelajaran di sekolah lebih efektif dari bimbingan belajar dikarenakan waktu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mengajar di sekolah lebih banyak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya proses belajar dan mengajar pada sekolah dilakukan dalam hari tiap minggunya dengan rata-rata waktu perharinya kurang lebih 6 jam. Sedangkan pada bimbingan belajar rata-rata bimbingan belajar hanya 3 kali pertemuan tiap minggunya dengan rata-rata estimasi waktu perharinya kurang lebih 2 jam. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya bimbingan belajar tidaklah lebih baik dari sekolah dalam hal mengajar, karena waktu yang dihabiskan untuk bersekolah sangat efektif untuk menerima materi
Dan saya menyangka itu bahwa saya bisa mengatakan beberapa tempat bimbel juga tidak mengajarkan materi yang lebih jelas, detail dan lengkap, dan hanya mengajarkan cara menjawab soal. Dan juga saya menangkap argumen dari kubu kontra terkait apabila di bimbingan belajar dampingi mentor yang baik. Saya menyanggah argumen tersebut dengan mengatakan bahwa guru telah terverifikasi dan telah melalui beberapa tes yang dilaksanakan oleh pemerintah. Maka dari itu mentor yang baik di bimbingan belajar sama saja dengan guru yang telah terverifikasi dan profesional. Dan juga saya menangkap argumen dari kubu kontra terkait apabila di bimbingan belajar ada namanya tryout. Dan saya menyanggah itu dengan bahwa tryout yang ada di bimbingan belajar sama saja dengan penilaian harian yang ada di sekolah yang dilakukan setiap materi telah habis. Dan juga ada pun kesalahan lawan yang saya dapatkan. Yang pertama, kubu kontra sama sekali tidak menyanggah argumen pertama saya dan langsung menyanggah argumen kedua saya. Dan juga kubu kontra menanggapi tanggapan dari sanggahan yang saya berikan, di mana tanggapan sama sekali tidak bisa dikomentari. Dan juga kubu kontra mengulang-ulang jawaban untuk menyanggah argumen saya serta sanggahan saya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dapat disimpulkan bahwa saya sangat pantas untuk memenangkan mosi perdebatan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Pihak pro menyisakan waktu 55 detik dan dipersilakan kepada pembicara ketiga dari pihak kontra. Waktu dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih saya ucapkan pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menanggapi tanggapan pihak pro. Pada tanggapan pihak pro mengatakan bahwa di sekolah kita juga belajar melalui praktikum, yaitu praktik seperti praktik prakarya. Namun di bimbingan belajar juga terkadang kita melakukan praktikum tersebut untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kita dan mengetahui secara langsung atau melihat secara langsung pembelajaran yang telah diberikan oleh guru tersebut. Dari tanggapan saya ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, bimbingan belajar merupakan tempat seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan melalui pembimbingan seorang mentor, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, di tempat bimbingan belajar kita mendapatkan penjelasan materi pembelajaran secara lebih detail atau lebih jelas. Di tempat bimbingan ketiga, di tempat bimbingan belajar, terkadang kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang belum kita pelajari, yang berarti kita dapat lebih dahulu mengetahui atau memahami materi pembelajaran tersebut dibandingkan siswa yang tidak ikut dalam bimbingan belajar. Yang keempat, bimbingan belajar melakukan tryout untuk menguji ketercapaian pembelajaran peserta bimbelnya, kemudian melakukan refleksi terhadap hasil tryout tersebut. Tryout ini berfungsi untuk menguji seberapa jauh pemahaman peserta didiknya dalam pembelajaran yang telah diberikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Pihak kontra menyisakan waktu 2 menit 49 detik. Itulah perdebatan kita kali ini, dan sebelumnya kita menunggu sambil berikan waktu 5 menit untuk menentukan dari perdebatan kita kali ini.